Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, terima kasih kepada mahasiswa semua yang sudah membuka link materi yang sudah saya berikan. Nah, pada mata kuliah pengantar studi Islam pertemuan ke-7 ini, kita akan membahas materi terkait dengan sumber kajian Islam 3, yaitu ijtihad. Nah, dalam hal ini kita akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian dari ijtihad, kemudian urgensi dan kedudukan hukum ijtihad, yang ketiga macam-macam ijtihad, yang keempat syarat-syarat berijtihad. Nah, yang pertama kita ketahui dulu pengertian dari ijtihad. Nah, secara etimologi, ijtihad berasal dari kata jahada yang artinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, sulit dilaksanakan atau yang tidak disenangi. Nah, kata ini pun berarti kesanggupan, alus atau kekuatan at-toqoh dan berat al-musyaqqah. Nah, sedangkan secara terminologi pengertian dari ijtihad adalah pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengertian tingkat dzon mengenai hukum syara'. Nah, urgensinya apa dan kedudukan hukum ijtihad? Nah, yang pertama adalah mengembalikan ajaran-ajaran Islam pada sumber pokok, yaitu Al-Quran dan Sunnah Shahihah, dari segala interpretasi yang dimungkinkan kurang relevan. Yang kedua, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar menjawab dan menghadapi tantangan zaman, sehingga Islam mampu sebagai furqan, hudan, dan rahmatan lil alamin. Dan yang ketiga adalah kedudukannya, urgensi dan kedudukannya adalah membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman, keadaan dan tempat yang kini kita hadapi. Nah, contohnya adalah pada saat zaman dahulu itu tidak ada teknologi ya. Nah, sekarang ada teknologi. Nah, bagaimana kita cara menyikapinya? Kira-kira dari teknologi tersebut menyimpang atau tidak, menyalahi aturan atau tidak, sesuai dengan syariat atau tidak, seperti itu. Dan lain sebagainya. Seiring berjalannya zaman, waktu semakin berkembang. Nah, kira-kira sesuai dengan Al-Quran dan hadis atau tidak. Nah, dari situ para ahli, para ulama itu memberikan ijtihad atau sebagai mujtahid lah ya. Nah, di sini ada macam-macam dari ijtihad. Nah, macam-macam ijtihad apabila dilihat dari segi metodenya dapat dibedakan menjadi 4 macam sebagai berikut. Yang pertama adalah qiyas, reasoning by analogy. Nah, yang kedua adalah istihsan atau preference. Nah, kemudian yang ketiga ijma, konsensus. Kemudian yang keempat adalah maslahat al-mursalat atau utility. Nah, yang pertama terlebih dahulu qiyas, reasoning by analogy. Nah, qiyas artinya adalah reasoning by analogy. Nah, makna aslinya adalah mengukur atau membandingkan atau menimbang dengan membandingkan sesuatu. Nah, contohnya adalah pada masa Nabi sebelum ada persoalan padi. Nah, dengan demikian diperlukan ijtihad dengan jalan qiyas dalam menentukan zakatnya padi.
Kemudian istihsan atau preference. Makna aslinya ialah menganggap baik suatu barang atau menyukai barang itu. Nah, menurut terminologi para ahli hukum berarti menjelaskan keputusan pribadi yang tak didasarkan atas kias, melainkan didasarkan atas kepentingan umum dan kepentingan keadilan. Nah, sebagai contoh adalah peristiwa Umar. Silahkan dipelajari ya, peristiwa Umar bin Khattab. Nah, kemudian ijma atau konsensus. Nah, kata ijma berasal dari kata jam'un, artinya menghimpun atau mengumpulkan. Ijma mempunyai dua makna, yaitu menyusun dan mengatur suatu hal yang tidak teratur. Oleh sebab itu, ia berarti menetapkan dan memutuskan suatu perkara dan berarti pula sepakat atau bersatu dalam pendapat. Persetujuan pendapat berdasarkan hasil ijma ini contohnya bagaimana masalah keluarga berencana. Konsensus ya. Program KB ini contohnya. Kemudian maslahat al-mursalat atau utility, artinya adalah keputusan yang berdasarkan guna dan manfaat sesuai dengan tujuan hukum syara. Nah, kepentingan umum yang menjadi dasar pertimbangan maslahat al-mursalat ialah menolak mafsadat atau mengambil suatu manfaat dari suatu peristiwa. Jadi ketika terjadi suatu peristiwa kayak gitu ya. Nah, nanti seperti ada hikmahnya. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu nanti diambil sebagai manfaat, sebagai hikmah dari suatu peristiwa. Contoh metode ini adalah tentang Homer dan judi. Nah, dalam ketentuan nas bahwa Homer dan judi itu terdapat manfaat bagi manusia, tetapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, manfaatnya apa? Misalkan, manfaatnya bisa dengan mudah mendapatkan uang, tapi bahayanya lebih besar ya. Jadi bisa menzolimi orang lain, bisa menjadikan miskin, bisa menjadikan kecanduan dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak, maka minum homer dan berjudi tidak boleh ya, karena lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Dari sebuah nas dapat dilihat bahwa suatu masalah yang mengandung maslahat dan mufsadat didahulukan menolak mufsadatnya, jadi disingkirkan ya. Berarti ketika banyak madorotnya ya sudahlah disingkirkan. Untuk itu terdapat kaidah, jadi ada sebuah kaidah yang mengatakan tentang hal tersebut, yang bunyinya menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatannya, dan apabila berlawanan antara mufsadat dan maslahat, dahulukan menolak mafsadatnya. Jadi madorotnya disingkirkan terlebih dahulu. Nah, sedangkan macam-macam ijtihad apabila dilihat dari teknik pelaksanaannya dapat dibagi menjadi dua, ijtihad fardi dan ijtihad jama'i. Ijtihad fardi atau perorangan yaitu suatu ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid dalam suatu persoalan hukum. Jadi hanya satu orang saja yang berijtihad. Sedangkan ijtihad jama'i atau ijtihad kelompok adalah ijtihad yang dilakukan oleh kelompok mujtahidin dalam menganalisis suatu masalah untuk menentukan suatu ketetapan hukum. Jadi berkelompok seperti MUI itu ya, Majelis Ulama Indonesia, itu kan bukan hanya satu orang ya, tapi beberapa orang. Nah, dilihat dari lapangannya, ijtihad dibagi ke dalam 3 macam, yaitu ijtihad pada masalah-masalah yang ada nasnya, tapi bersifat dzanni. Yang kedua, ijtihad untuk mencapai suatu hukum syara dengan penetapan kaidah kuliah yang bisa diterapkan tanpa adanya suatu nas. Kemudian yang ketiga adalah ijtihad bi arai, yaitu
ijtihad dengan berpegang pada tanda-tanda dan wasilah yang telah ditetapkan syara untuk menunjuk pada suatu hukum. Nah, terdapat dua kelompok yang sama-sama kurang tepat dalam memahami hubungan antara teks dan kelompok yang menolak ijtihad itu ada ya, yaitu namanya Anususiyun, kelompok ortodoks. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok yang melangkah terlalu jauh dalam melakukan tajdid karena mengacak ke barat, yaitu Al-Almaniyun, yaitu kelompok sekuler, kelompok ortodoks dan kelompok sekuler. Nah, dalam melakukan ijtihad itu ada metode dan syarat-syaratnya. Jadi tidak semua orang bisa berijtihad ya. Hanya orang-orang yang memenuhi syarat tertentu untuk dapat berijtihad. Nah, syarat-syaratnya atau syarat kompetensi keilmuan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Mujtahid itu orang yang mampu untuk berijtihad ya, adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguasai bahasa Arab dengan segala aspeknya, baik nahwu, sorofnya, dan lain sebagainya. Menguasai ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, orang tersebut adalah sudah menguasai ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, ilmu Al-Quran itu sangat luas ya, apalagi tafsirnya. Menguasai ilmu hadis dan pemahaman tentang hadis. Kemudian menguasai ilmu usul fikih sebagai sarana melakukan ijtihad. Jadi selain Al-Quran, hadis, kemudian menguasai bahasa Arab, juga menguasai usul fikihnya. Kemudian menguasai mawaqif al-ijma, yaitu beberapa hasil ijma. Menguasai ilal al-hukm, alasan-alasan dari dirumuskannya sebuah hukum. Jadi berat ya, ketika kurang dari salah satu, misalkan tidak menguasai bahasa Arab, nah itu tidak bisa ya, tidak dianggap sebagai mujtahid. Jadi dia harus paham bahasa Arab, paham nahunya, paham sorofnya. Kemudian apabila dia memenuhi semuanya tapi tidak paham tentang usul fikih, nah itu juga tidak bisa ya seorang dianggap menjadi mujtahid. Jadi berat ya, syaratnya tidak semua orang bisa. Tentunya penguasaan setiap mujtahid terdapat ilmu-ilmu di atas tidak sama. Oleh karena itu ada beberapa tingkatan kapasitas atau kualitas mujtahid. Jadi tidak sama ya setiap orang dalam menguasai ilmu-ilmu tersebut ya, ketika dianggap menjadi mujtahid. Nah, ada yang memahami hanya ya pokoknya tidak sama lah. Nah, ini ada tingkatannya ya. Nah, tingkatan yang pertama adalah mujtahid al-mustaqil, yaitu mujtahid yang memiliki kemampuan untuk menggali hukum secara langsung dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Kemudian mujtahid al-muntasib, yaitu mujtahid yang merujuk pada metode atau ketentuan dari mujtahid sebelumnya. Jadi yang paling tinggi adalah ini ya, mujtahid al-mustaqil. Nah, yang ketiga mujtahid fi